Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pembelajaran dan transfer pelatihan. Adapun tujuan dari penjelasan materi ini adalah, yang pertama, untuk mendiskusikan 5 jenis hasil belajar, yang kedua, menjelaskan implikasi teori pembelajaran terhadap desain pembelajaran, yang ketiga, memasukkan teori pembelajaran ke dalam rancangan program pelatihan, yang keempat, menjelaskan bagaimana pelajar menerima, memproses, menyimpan, mengambil, dan bertindak berdasarkan informasi, yang kelima, mendiskusikan kondisi internal dan eksternal yang diperlukan peserta pelatihan. Yang keenam, mendiskusikan implikasi keterampilan terbuka dan tertutup serta transfer dekat dan jauh dalam merancang program pelatihan. Yang ketujuh, menjelaskan ciri-ciri pengajaran dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk pembelajaran dan transfer pelatihan. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai bab ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pembelajaran dan transfer pelatihan. Pembelajaran mengacu pada perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan manusia, sedangkan transfer pelatihan mengacu pada peserta pelatihan yang menerapkan apa yang telah mereka pelajari ke dalam pekerjaan mereka. Seperti yang diperlihatkan dalam model, karakteristik peserta pelatihan, desain program pelatihan, dan lingkungan kerja mempengaruhi apa yang telah mereka pelajari dan diterapkan ke dalam pekerjaan. Transfer pelatihan mencakup generalisasi pelatihan ke pekerjaan dan pemeliharaan materi yang dipelajari. Generalisasi mengacu pada kemampuan peserta pelatihan untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari pada masalah dan situasi kerja di tempat kerja yang serupa, namun belum tentu identik dengan masalah dan situasi yang dihadapi dalam lingkungan belajar. Sedangkan maintenance mengacu pada proses peserta pelatihan terus menggunakan apa yang telah mereka pelajari dari waktu ke waktu. Terdapat beberapa teori belajar. Yang pertama, teori penguatan. Dalam teori penguatan, individu akan termotivasi untuk melakukan atau menghindari perilaku karena hasil perilaku di masa lalu. Penguatan positif adalah hasil yang menyenangkan yang dihasilkan dari suatu perilaku, sedangkan penguatan negatif adalah penghapusan hasil yang tidak menyenangkan. Agar peserta memperoleh pengetahuan dan mengubah perilaku, pelatih perlu mengidentifikasi hasil apa yang menurut peserta didik paling positif dan negatif, lalu menghubungkan hasil tersebut dengan perolehan pengetahuan dan keterampilan baru. Yang kedua, teori pembelajaran sosial. Dalam teori pembelajaran sosial, individu belajar dengan mengamati model yang diyakini kredibel dan berpengetahuan. Pembelajaran dihasilkan dari pengalaman langsung akibat penggunaan suatu keterampilan, mengamati orang lain, dan melihat akibat dari perilakunya. Menurut teori pembelajaran sosial, belajar juga dipengaruhi oleh efikasi diri seseorang. Efikasi diri adalah penilaian seseorang mengenai berhasil atau tidaknya ia mempelajari pengetahuan dan keterampilan. Seorang peserta pelatihan yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan berusaha untuk belajar dalam suatu program pelatihan dan kemungkinan besar akan tetap bertahan dalam belajar meskipun lingkungannya tidak kondusif untuk belajar. Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa 4 proses terlibat dalam pembelajaran, yaitu yang pertama perhatian, yang kedua retensi, yang ketiga reproduksi motorik, dan yang terakhir proses motivasi. Selanjutnya yaitu teori tujuan. Teori penetapan tujuan mengasumsikan bahwa perilaku dihasilkan dari tujuan dan niat sadar seseorang. Tujuan mempengaruhi perilaku seseorang dengan mengarahkan energi dan perhatian, mempertahankan upaya sepanjang waktu, dan memotivasi orang tersebut untuk mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Penelitian menunjukkan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tujuan yang tidak jelas dan tidak menantang. Teori penetapan tujuan juga digunakan dalam desain program pelatihan. Teori penetapan tujuan menyatakan bahwa pembelajaran dapat difasilitasi dengan memberikan peserta pelatihan tujuan dan sasaran spesifik yang menantang. Selanjutnya yaitu teori kebutuhan. Teori kebutuhan menyatakan bahwa untuk memotivasi pembelajaran, pelatih harus mengidentifikasi kebutuhan peserta pelatihan dan mengkomunikasikan bagaimana isi program pelatihan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ini. Selain itu, jika kebutuhan dasar tertentu peserta pelatihan, misalnya kebutuhan fisiologis dan keamanan tidak terpenuhi, kecil kemungkinan mereka akan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya yaitu ada teori harapan. Teori harapan atau teori ekspektasi menyatakan bahwa perilaku seseorang didasarkan pada 3 faktor. Ada ekspektasi, instrumentalitas, dan valensi. Keyakinan tentang hubungan antara mencoba melakukan suatu perilaku dan benar-benar melakukan dengan baik disebut harapan.
Dalam teori ekspektasi, keyakinan bahwa melakukan perilaku tertentu, misalnya menghadiri program pelatihan, dikaitkan dengan hasil tertentu, misalnya mampu melakukan pekerjaan dengan lebih baik disebut perantaraan. Valensi adalah nilai yang diberikan seseorang pada suatu hasil, misalnya betapa pentingnya kinerja yang lebih baik dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada teori pembelajaran orang dewasa. Psikolog pendidikan mengembangkan teori pembelajaran orang dewasa. Malcolm Knowles paling sering dikaitkan dengan teori pembelajaran orang dewasa. Model Knowles didasarkan pada beberapa asumsi. Yang pertama, orang dewasa mempunyai kebutuhan untuk mengetahui mengapa mereka mempelajari sesuatu. Yang kedua, orang dewasa mempunyai kebutuhan untuk mengarahkan diri sendiri. Yang ketiga, orang dewasa membawa lebih banyak pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan ke dalam situasi belajar. Yang keempat, orang dewasa memasuki pengalaman belajar dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada masalah. Dan yang kelima, orang dewasa termotivasi untuk belajar baik oleh motivator ekstrinsik maupun intrinsik. Teori pembelajaran orang dewasa sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan program pelatihan, karena audiens dari banyak program tersebut cenderung adalah orang dewasa. Dan selanjutnya yaitu teori pemrosesan informasi. Dibandingkan dengan teori pembelajaran lainnya, teori pemrosesan informasi lebih menekankan pada proses internal yang terjadi ketika konten pelatihan dipelajari dan dipertahankan. Teori pemrosesan informasi mengusulkan bahwa informasi atau pesan yang diterima oleh pelajar mengalami beberapa transformasi di otak manusia. Pemrosesan informasi dimulai ketika pesan atau stimulus bisa berupa suara, bau, sentuhan, atau gambar dari lingkungan diterima oleh reseptor, yaitu telinga, hidung, kulit, dan mata. Pesan tersebut dicatat dalam indera dan disimpan dalam memori jangka pendek, dan kemudian diubah dan dikodekan untuk disimpan dalam memori jangka panjang. Selanjutnya yaitu transfer teori pelatihan. Transfer pelatihan itu lebih mungkin terjadi ketika peserta pelatihan itu mengerjakan tugas-tugas selama pelatihan, misalnya pengetahuan, peralatan, atau proses yang sangat mirip atau bahkan identik dengan lingkungan kerja mereka. Dalam transfer teori pelatihan ini terdapat 3 teori transfer pelatihan yang mempunyai implikasi terhadap desain pelatihan, seperti teori elemen identik, pendekatan generasi stimulus, dan juga teori transfer kognitif. Pada teori elemen identik, ini mengusulkan bahwa transfer pelatihan itu dapat terjadi ketika apa yang dipelajari dalam sesi pelatihan identik dengan tugas yang harus dilakukan oleh peserta pelatihan dalam pekerjaannya. Nah, dalam teori elemen identik juga itu diterapkan pada banyak program pelatihan, khususnya itu yang berhubungan dengan penggunaan peralatan atau yang melibatkan prosedur khusus yang harus dipelajari. Nah, teori elemen identik itu sangat relevan untuk memastikan bahwa ada terjadinya transfer teori yang dekat. Nah, transfer dekat ini mengacu pada kemampuan peserta pelatihan untuk dapat menerapkan kemampuan yang dipelajari secara tepat pada situasi kerja yang akan mendatang. Penerapan dari teori elemen identik ini dapat ditemukan dalam penggunaan simulator untuk melatih pilot maskapai penerbangan. Pilot dilatih dalam simulator yang terlihat sama persis seperti kokpit pesawat komersial. Semua aspek kokpit di simulator sama seperti pesawat sungguhan. Secara psikologis, lingkungan kerja mempunyai kesetiaan yang utuh dengan lingkungan kerja. Kesetiaan mengacu pada sejauh mana lingkungan pelatihan serupa dengan lingkungan kerja. Jika keterampilan terbang, lepas landas, mendarat, dan menghadapi situasi darurat seperti dipelajari di simulator, keterampilan tersebut akan ditransfer ke lingkungan kerja atau pesawat komersial sungguhan. Pada pendekatan generalisasi stimulus ini mengemukakan bahwa transfer pelatihan itu terjadi ketika pelatihan telah menekankan fitur yang paling penting dari suatu tugas atau prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas atau memecahkan suatu masalah. Berbeda dengan teori sebelumnya, pendekatan teori generalisasi stimulus ini lebih menekankan pada transfer jauh, yang mana transfer jauh ini mengacu pada kemampuan peserta pelatihan untuk menerapkan kemampuan yang dipelajari terhadap lingkungan kerja. Meskipun lingkungan kerjanya itu berupa peralatan, permasalahan, dan juga tugas yang tidak identik dengan sesi pada saat pelatihan. Menurut teori transfer kognitif, kemungkinan transfer itu akan meningkat dengan memberikan materi yang bermakna kepada peserta pelatihan yang meningkatkan peluang mereka untuk menghubungkan apa yang mereka temui di lingkungan kerja dengan apa kemampuan yang akan mereka pelajari. Nah, pengaruh dari teori kognitif ini dapat terlihat dalam desain pelatihan yang mendorong peserta pelatihan sebagai bagian dari sebuah program untuk mempertimbangkan potensi penerapan konten pelatihan pada pekerjaan mereka.
pada proses pembelajaran ini ada yang pertama yaitu proses mental dan fisik. Bisa kita lihat, ini ada tabel. Tabel ini menunjukkan proses pembelajaran yang dapat berupa ekspektasi, persepsi, penyimpanan kerja, pengkodean semantik, penyimpanan jangka panjang, pengambilan, generalisasi, dan juga kepuasan. Kita lihat juga di tabel ini menekankan bahwa pembelajaran itu bergantung pada proses kognitif pembelajar, termasuk memperhatikan apa yang dipelajari, kemudian mengorganisasikan konten pembelajaran ke dalam representasi mental, dan juga menghubungkan konten pembelajaran dengan pengetahuan yang ada di memori jangka panjang. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti kesiapan untuk pelatihan, serta pemahaman tentang tujuan pengajaran, dan juga kemungkinan manfaat yang akan dihasilkan dari pembelajaran dan penggunaan kemampuan yang memungkinkan manfaat yang mungkin dihasilkan dari pembelajaran dan penggunaan kemampuan yang dipelajari dalam pekerjaan. Pada proses pembelajaran, kita akan mengenal 4 tahap siklus pembelajaran. Pada tahap pertama, peserta pelatihan menemukan pengalaman nyata. Hal ini diikuti dengan pemikiran mengenai masalah yang mengarah pada pembangkitan ide-ide tentang cara memecahkan masalah, dan akhirnya implementasi ide-ide tersebut secara langsung pada masalah. Penerapan ide-ide tersebut memberikan umpan balik mengenai keefektifannya, sehingga pelajar dapat melihat hasil dan memulai proses pembelajaran dari awal lagi. Peserta pelatihan terus-menerus mengembangkan konsep, menerjemahkan menjadi ide, menerapkannya, dan mengadaptasinya sebagai hasil pengamatan pribadi tentang pengalaman mereka. Setelah membahas siklus pembelajaran, selanjutnya kita akan membahas mengenai implikasi proses pembelajaran dan pengalihan pelatihan untuk pengajaran yang memiliki 4 gaya belajar. Pada gaya belajar yang pertama yaitu divergen, dominan kemampuan belajar mereka berasal dari pengalaman nyata dan observasi relaktif. Ciri-ciri mereka pandai menghasilkan ide, melihat situasi dari berbagai sudut pandang, dan sadar akan makna dan nilai. Mereka juga cenderung tertarik pada manusia, budaya, dan seni. Lalu gaya belajar yang kedua ada asimilator, konseptualisasi dan abstrak dominan dari kemampuan belajar ini, serta observasi relaktif yang mempunyai ciri-ciri baik dalam penalaran individu, menciptakan model teoristis, dan menggabungkan pengamatan yang berbeda menjadi penjelasan yang terintegrasi. Lalu mereka juga cenderung kurang peduli pada manusia dibandingkan dengan ide dan konsep abstrak. Gaya belajar yang ketiga ada konvergen. Mereka berasal dari konseptualisasi abstrak dan eksperimen aktif. Ciri-cirinya baik dalam hal ketegasan, penerapan gagasan secara praktis, dan penalaran deduktif hipotesis. Mereka juga lebih suka berurusan dengan tugas-tugas teknis daripada masalah antar pribadi. Dan yang terakhir ada akomodasi, yang dominan berasal dari pengalaman nyata dan eksperimen aktif. Ciri-ciri mereka baik dalam menerapkan keputusan, melaksanakan rencana, dan terlihat dalam pengalaman baru, serta cenderung merasa nyaman dengan orang lain namun mungkin terlihat tidak sadar atau memaksa. Masih pada implikasi proses pembelajaran, dan berikut merupakan tabel rangkuman dari ciri-ciri pengajaran yang baik yang memfasilitasi proses pembelajaran. Yang pertama, karyawan perlu mengetahui tujuannya. Terdapat 3 komponen penting dalam tujuan pelatihan, yaitu pernyataan tentang apa yang diharapkan oleh karyawan, selanjutnya ada pernyataan mutu atau tingkat kinerja yang dapat diterima, serta pernyataan mengenai kondisi di mana peserta pelatihan diharapkan dapat menghasilkan hasil dan kondisi yang diinginkan. Ciri-ciri yang kedua yaitu mengenai karyawan harus membutuhkan konten pelatihan yang bermakna. Berikut ini teknik yang dapat digunakan untuk meyakinkan peserta bahwa isi program pelatihan bermakna, yaitu teknik bercerita tentang keberhasilan orang lain pada konten pelatihan, khususnya mantan peserta pelatihan. Teknik yang kedua dapat mengaitkan konten pelatihan dengan apa yang sudah diketahui peserta pelatihan tentang pekerjaan mereka, dan teknik selanjutnya dapat menunjukkan bagaimana pelatihan berhubungan dengan tujuan strategis perusahaan. Dan ciri ketiga, karyawan membutuhkan kesempatan untuk berlatih, dapat dilakukan dengan praktik, yang melibatkan meminta karyawan menunjukkan kemampuan yang dipelajari, misalnya strategi kognitif, informasi verbal yang ditekankan dalam tujuan pelatihan dalam kondisi dan standar kinerja yang ditentukan oleh tujuan. Lalu dilihat lagi dengan kondisi pralatihan, pelatih perlu fokus
tidak hanya pada isi pelatihan, namun juga pada bagaimana memungkinkan peserta untuk memproses informasi dengan cara yang akan memfasilitasi pembelajaran dan penggunaan pelatihan di tempat kerja. Kesempatan untuk berlatih selanjutnya yaitu latihan melibatkan pengalaman. Pelatihan harus melibatkan pendekatan pembelajaran aktif, di mana peserta harus mengeksplorasi dan bereksperimen untuk menentukan aturan, prinsip, dan strategi untuk kinerja yang efektif. Lalu ada latihan massal versus berjarak. Latihan massal artinya kondisi di mana individu mempraktikkan suatu tugas secara terus-menerus tanpa istirahat, sedangkan latihan jarak ialah kondisi di mana diberikan interval istirahat dalam sesi latihan. Yang selanjutnya yaitu latihan utuh versus sebagian. Latihan utuh adalah di mana semua tugas atau tujuan harus dipraktikkan pada waktu yang bersamaan. Nah, sedangkan latihan sebagian adalah setiap tujuan atau tugas yang harus dipraktikkan secara individual sesegera mungkin setelah diperkenalkan dalam program latihan. Kemudian, kondisi praktik yang efektif. Agar praktik menjadi relevan dengan tujuan pelatihan, maka beberapa kondisi harus dipenuhi. Latihan harus melibatkan tindakan yang ditekankan dalam tinjauan pelatihan, sehingga latihan harus berkaitan dengan tujuan pelatihan. Dalam proses pelatihan karyawan, perlu memasukkan konten pelatihan ke dalam memori ingatan mereka. Nah, menurut penelitian, menunjukkan ada beberapa cara untuk membantu peserta pelatihan untuk memasukkan konten dari pelatihan ke dalam memori ingatan mereka. Yang pertama cerminan, yaitu proses yang melibatkan untuk meminta peserta pelatihan meluangkan waktu yang singkat, sekitar 15 menitan, untuk meninjau dan menulis tentang apa yang mereka pelajari dan bagaimana kinerja mereka selama masa pelatihan berlangsung. Yang kedua, otomatisasi, yaitu mengacu pada membuat kinerja suatu tugas, mengingat kembali pengetahuan atau mendemonstrasikan suatu keterampilan secara otomatis, sehingga memerlukan sedikit pemikiran atau perhatian. Yang ketiga, penguat, yaitu mengacu pada peluang pengambilan yang dapat membantu otak pelajar atau peserta pelatihan menganggap informasi pelatihan sebagai hal yang penting dan membantu menyimpannya. Dan yang terakhir, pembelajaran mikro, yaitu mengacu pada pelatihan yang disampaikan dalam potongan-potongan kecil yang dirancang untuk melibatkan peserta pelatihan, memotivasi mereka untuk belajar, dan membantu memfasilitasi retensi. Selain itu, dari proses pelatihan, karyawan juga membutuhkan umpan balik, seperti masukan. Masukan adalah informasi tentang seberapa baik orang tersebut memenuhi tujuan pelatihan. Agar efektif, umpan balik harus fokus pada perilaku tertentu dan diberikan sesegera mungkin setelah peserta didik atau peserta pelatihan melakukan perilaku tersebut. Selain itu juga, perilaku positif harus diberi pujian atau diperkuat secara verbal. Umpan balik juga dapat datang dari tes dan kuis, observasi, data kinerja, mentor, tempat kinerja, komunikasi tertulis, atau interaksi antar pribadi. Karyawan belajar melalui observasi, pengalaman, dan interaksi. Salah satu cara karyawan belajar adalah dengan cara mengamati dan meniru tindakan para model. Agar model menjadi lebih efektif, perilaku atau keterampilan yang diinginkan perlu dispesifikasikan dengan jelas dan model harus memiliki karakteristik, misalnya usia atau posisi yang serupa dengan target audiens. Menurut teori pembelajaran, karyawan juga belajar paling baik ketika mereka belajar sambil melakukan, yang melibatkan pemberian pengalaman langsung kepada karyawan tersebut, atau menempatkan mereka dengan karyawan yang lebih berpengalaman, serta memberi mereka alat dan bahan yang diperlukan untuk mengelola kesenjangan pengetahuan mereka. Selain itu, karyawan juga belajar paling baik melalui interaksi, berinteraksi dengan konten pelatihan, dengan pelajar lain, dan dengan pelatih atau instruktur. Nah, berikut ini ada 3 cara karyawan belajar melalui interaksi. Yang pertama, interaksi pelajar-instruktur, yaitu mengacu pada interaksi antara pelajar dengan ahli atau pelatih. Karena pelatih dapat memfasilitasi pembelajaran dengan menyajikan, mendemonstrasikan, dan memperkuat konten. Yang kedua, interaksi pelajar-pelajar, yaitu mengacu pada interaksi peserta didik dengan atau tanpa instruktur. Interaksi pelajar-pelajar termasuk mengamati dan berbagi pengalaman dengan teman sebaya. Yang terakhir, atau yang ketiga, yaitu komunitas praktik. Hal ini mengacu pada kelompok karyawan yang bekerja sama, belajar satu sama lain, dan mengembangkan pemahaman umum tentang bagaimana menyelesaikan pekerjaan. Komunitas praktik dapat melibatkan interaksi tatap muka ataupun elektronik.
Karyawan membutuhkan program pelatihan untuk dikoordinasikan dan diatur dengan benar. Koordinasi pelatihan adalah salah satu dari beberapa aspek administrasi pelatihan yang melibatkan mengkomunikasikan kursus dan program kepada karyawan, mendaftarkan karyawan pada kursus dan program, menyiapkan dan mengelola materi pra-pelatihan seperti bacaan atau tes, mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pengajaran, penataan fasilitas dan ruang pelatihan, menguji peralatan yang akan digunakan dalam pembelajaran, memiliki peralatan cadangan jika peralatan rusak, memberikan dukungan selama pengajaran, mendistribusikan materi evaluasi, memfasilitasi komunikasi antara pelatih dan peserta pelatihan selama dan setelah pelatihan, mencatat penyelesaian kursus dalam catatan pelatihan atau arsip personel. Selain dapat mengatur program pelatihan dengan benar, manajer juga harus dapat mendorong tanggung jawab dan manajemen diri peserta pelatihan. Caranya yaitu menentukan tingkat dukungan dan konsekuensi negatif di lingkungan kerja atas penggunaan kemampuan yang baru diperoleh. Yang berikutnya, menetapkan tujuan untuk menggunakan kemampuan yang dipelajari, menerapkan kemampuan yang dipelajari pada pekerjaan, memantau penggunaan kemampuan yang dipelajari dalam pekerjaan, dan terlibat dalam penguatan diri. Kesimpulannya, pembelajaran dan transfer pembelajaran harus terjadi agar pelatihan menjadi efektif. Elemen desain yang penting mencakup memberikan pelajaran, pemahaman tentang mengapa harus belajar, konten yang bermakna, peluang berlatih, umpan balik, peluang untuk berinteraksi, dan program yang terkoordinasi. Selain itu, desain pembelajaran harus mendorong karyawan untuk mengelola diri sendiri dan memahami bahwa lingkungan kerja karyawan mendukung pembelajaran dan transfer pembelajaran.